Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ida dari Imaji Talks. Ya, seperti biasanya setiap hari Minggu, Imaji akan menghadirkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Dan hari ini kita akan lanjutkan perbincangan di sesi kedua dengan Bapak Joko Yanu Widiasta. Teman-teman, Imaji adalah satu LSM yang bergerak di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Gunung Kidul. Kami adalah sekumpulan orang yang memiliki latar belakang dan kepedulian kepada masyarakat untuk bisa mensosialisasikan tentang kesehatan jiwa dan berangkat dari keprihatinan kami karena banyaknya expose media massa tentang peristiwa bunuh diri di Gunung Kidul yang dikaitkan dengan mitos soal pulung gantung. Teman-teman, di edisi sebelumnya kami sudah berbincang dengan dua orang founder Imaji. Yang pertama adalah Mas Wage Daksinarga dan yang kedua adalah Pak Joko Yanu Widiasta untuk mengkaji lebih jauh tentang adanya mitos pulung gantung. Mereka berdua mengatakan sebagai putra asli Gunung Kidul mereka belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi mereka tidak menampik bahwa cerita itu memang ada dan berkembang di masyarakat, tetapi justru ketika setelah kejadian bunuh diri itu berlangsung ya. Artinya sebelumnya nggak ada cerita-cerita seperti itu. Dan Pak Joko tadi menarik teman-teman, juga menjelaskan betapa penting dukungan sosial masyarakat untuk bisa membuat orang yang terpuruk dalam derita itu bisa bangkit kembali. Ya, di edisi berikut ini kita akan menggali lebih jauh pengalaman Pak Joko mendampingi para penyintas bunuh diri. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia bergabung. Segera saja saya undang Bapak Joko Yanu Widiasta. Pak Joko Yanu Widiasta ini adalah salah satu pendiri Imaji. Luar biasa, beliau mengalami berbagai proses perjalanan kehidupan yang membuka kesadarannya bahwa hidup ini memang harus berdua untuk bersama. Dan kita sudah bergabung dengan Pak Joko. Halo Pak Joko, selamat malam. Ketemu lagi Bu. Masih semangat ya untuk kita berdiskusi. Semangat ya. Ya, semangat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih semangat mengikuti Instagram live dari Imaji yang memang insya Allah ya kita berusaha untuk bisa tetap hadir di hari Minggu berbagi informasi dan berbagi pengetahuan. Ya, Pak Joko ini sangat sering mendampingi para penyintas bunuh diri ya. Mungkin kita samakan persepsi dulu, untuk masyarakat banyak yang belum paham apa sih penyintas bunuh diri. Adalah mereka yang melakukan percobaan bunuh diri kemudian gagal gitu ya, itu kita sebut sebagai penyintas bunuh diri. Penyintas ya. Kita juga Pak Joko nih dan teman-teman juga sering mendampingi keluarga yang kebetulan ada anggota keluarganya yang meninggal karena bunuh diri. Nah, yang menjadi pertanyaan orang awam, kenapa sih orang itu kok berpikir untuk mengakhiri hidup dengan cara seperti itu? Kan sebenarnya kan umumnya kalau kita mikir, kita tuh mau mati aja takut gitu ya. Tapi kenapa kok ada orang yang justru melakukan itu gitu? Benarkah apakah mereka benar-benar ingin mati atau sebenarnya itu adalah satu kebuntuan dari kondisi psikologisnya, dia nggak ngerti harus berbuat apa? Nah, bagaimana pengalaman Pak Joko? Bu Ida, mungkin saya tidak bisa menjawab secara verbal ya apa yang ditanyakan Bu Ida secara per definitif gitu, tapi monggo nanti teman-teman menyimpulkan sendiri. Jadi saya hanya akan cerita dari pengalaman yang pernah kami lakukan di lapangan ketika mendampingi saudara-saudara kami yang menjadi penyintas bunuh diri dan juga saudara-saudara kami yang anggota keluarganya pernah
apa kejadian bunuh diri. Gini, pengalaman yang sangat berharga adalah ketika awal-awal kita bergerak Bu Ida, itu di dekat Wonosari itu ada satu keluarga yang memang minta didatangi. Nah ini justru berasal dari Babinsa Polsek Wonosari. Jadi pada waktu yang ikut mendampingi itu Pak Babinsa, Pak Agus namanya, Brigadir Kepala Pak Agus gitu. Nah itu telepon Mas Wage, kemudian Mas Wage telepon saya, Pak Joko ayo kita dolan ke rumah ibu ini. Nah kami datangi, pertama kali ibu ini awalnya susah untuk bercerita gitu lah. Pada waktu itu Pak Agus, polisi Babin Tikmas ya, itu menceritakan bahwa maksud kedatangan kami itu ingin ngaruhke dan ngancani ngobrol gitu, ngancani berbagi keluh kesah gitu. Nah kemudian mulailah di situ itu ibu itu menceritakan apa yang menimpa dirinya. Ibu ini produktif, dia bekerja menjadi penjahit baju pesanan gitu, artinya kebaya, baju-baju artinya memang mode gitu. Nah beliau punya putra satu kelas 6 SD pada waktu itu kami dampingi tahun 2016-2017 awal itu. Nah yang menjadi permasalahan adalah pada waktu itu Pak Babinsa itu minta bantuan karena beliau juga, waduh aku kudu kepiye ya ngene iki, aku kudu golek kanca gitu. Awalnya gitu Bu. Lah kami juga akhirnya datang ke sana. Waktu itu saya datang sama Mas Wage pertama kali dan istri saya. Jadi istri saya yang saya ceritakan tadi mengalami skizofrenia itu juga saya ajak untuk dia juga bisa untuk mendampingi Ibu, karena kebetulan penguatan, karena kebetulan istri saya juga dulu sekolahnya psikologi, meskipun jurusannya bukan klinis tapi industri Bu, gitu. Nah si ibu ini awalnya susah untuk menceritakan, tapi pada akhirnya ibu ini mengeluh bahwa saya memang pernah Mas mau melaku orang di parane nggawa dadung, membawa tali gitu Bu, tali untuk ternak gitu. Nah itu ya kira-kira ada permasalahan yang terkait dengan sang suami, jadi permasalahan keluarga. Nah itu beliau memang obsesif kompulsif gitu ya, mungkin bahasa psikologinya gitu ya, artinya memang meledak-ledak lah gitu. Pikirannya gini lah, jalan keluarnya adalah aku kudu melayu lunga nggo dadung nggih engko mbuh piye carane aku ya wis nglalu wae gitu. Ceritanya beliau gitu. Nah, pada waktu cerita gitu itu beliau yang usianya sekitar di atas kami sebenarnya. Sekitar 55-an itu nangis, kemudian pada waktu itu bapaknya itu masih ada. Ya kira-kira simbah-simbah lah. Bapak sama ibu itu, bapaknya nggih pokoknya nderek Mas ajeng pripun gitu. Tapi ibunya itu kami tahu nangis sambil marah-marah. Nangis sambil marah-marah itu, kamu sebagai seorang perempuan nggak boleh gitu tuh itu. Aduh, kami juga kaget pada waktu itu. Artinya apa? Beliau punya anggapan bahwa tindakan itu tidak baik, bahwa itu memalukan keluarga dan sebagainya. Kami pelajari situasi pada waktu itu, kemudian nggih nanti kami akhiri pertemuan itu, kemudian kami sowan lagi, yugur ngaruhke awalnya gitu, kemudian ibu itu mulai terbuka permasalahannya apa. Lah ternyata ibu ini mengalami trauma yang berkepanjangan. Karena apa? Karena mengalami apa ya? Tidak diposisikan sebagaimana mestinya gitu. Jadi ibu ini ibu sambung dari suami. Kemudian intinya menjadi suami Pak ini itu karena akan ngerebut hartanya Pak ini gitu loh. Itu yang membuat dia itu tidak terkendali, dan kok aku berharap ngene, aku ya berdharma bakti ngladeni bojo dan sebagainya, kok aku dianggap ngene dumeh aku ki wong ora duwe, wong tuaku ya wong ora duwe. Memang keluarga ini memang ya dibandingkan itu ibu
ibu yang tadi itu memang dibandingkan tetangga-tetangganya juga memang kurang gitu. Tapi arep wong ngene, kurang berada. ibunya itu, Mbak, ibu kami itu punya harga diri bahwa kami itu juga manusia itu. Nah, saya merasakan keloro-lorone ibu itu sama ibunya ibu itu, mbaknya itu sehingga kita melihat bahwa ketika orang melakukan tindakan mau bunuh diri itu karena memang ada merasa tidak ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Sehingga itu Oke. satu-satunya jalan satu-satunya jalan ya saya harus tidak ada. Itu yang yang Hmm. ini padahal kan bukan itu jalannya gitu. Kira-kira gitu, Bu. Ya, jadi intinya adalah ketika orang mengalami sebuah beban hidup yang sangat berat, terlepas apapun penyebabnya, dan dia merasa tidak tahan dengan beban itu, ingin segera untuk bisa mengakhiri beban Mengakhiri hidup beban. ya. Ya, Ya, ya. dalam kata lain tuh mungkin nyeri batin ya, dia ada nyeri Ya, nyeri batin. batin ya. Kemudian dia berpikir saya harus keluar atau menghentikan dari perasaan nyeri ini, entah seperti apa. Nah, sebenarnya kalau boleh saya simpulkan, dia tidak ingin mati sebenarnya, tetapi yang Iya, utama enggak. adalah bagaimana dia bisa menghentikan nyeri batin itu Nyeri. kan Pak Iya, Joko nyeri ya. batin. Baik, Betul, iya. mungkin saya menambahkan sedikit dalam kajian Kemudian psikiatri karena hmm? ya, Gimana Pak Joko? nanti saya ada satu kisah yang perlu kita catat lagi, Bu, setelah Ibu memberikan ulasan. Oke, oke. Jadi teman-teman, memang di dalam psikiatri itu tidak ada diagnosa bunuh diri. Karena memang bunuh diri itu bukan diagnosa, bukan suatu nama jenis gangguan jiwa, enggak. Tetapi ini adalah sebagai akibat. Nah, pada umumnya ketika orang mengalami tekanan yang berat, itu atau kita sebut sebagai depresi berat, itu memang ada kekacauan dari proses berpikirnya. Sehingga kemudian dia tidak bisa berpikir secara jernih. Nah, ada 3 karakteristik memang orang yang berpikir atau melakukan percobaan bunuh diri. Yang pertama adalah ambivalen. Jadi biasanya mereka yang berpikir bunuh diri itu dia mengalami kebimbangan. Aku mati nggak ya? Gimana ya? Masih belum pasti atau belum yakin bahwa dia akan melakukan itu. Kemudian yang kedua itu adalah rigiditas. Jadi rigiditas itu artinya kekakuan. Jadi dia memang pikirannya kayaknya tadi Pak Joko bilang obsesif, kaku, kayaknya hanya mati jalan keluarnya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai impulsivitas. Impulsivitas itu sebenarnya adalah dorongan sesaat yang kemudian itu muncul begitu saja. Nah, ketika ada situasi dan kondisinya itu yang memungkinkan, maka dia akan langsung mengeksekusi. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari cerita Pak Joko tadi, ketika Ibu tadi membawa tali kemana-mana, itu sebenarnya dia belum pada satu tahap impulsif. Dia masih bingung, ambivalen gitu, mati nggak ya? Tapi dia nggak ngerti jalan keluarnya akan seperti apa. Jadi ini teman-teman, saya sedikit memberikan ulasan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar bertujuan saya mau mati. Itu enggak gitu. Tapi lebih kepada bagaimana supaya saya bisa menghentikan nyeri batin atas persoalan hidup yang begitu berat dalam diri saya. Seperti itu Pak Joko. Silakan mungkin ada cerita lain yang bisa kita kaji. Ya, ini kisah dari pendampingan ya adik saya lah gitu, adik-adik kita. Usianya masih muda, Bu. Ini kejadian pada tahun 2015, kemudian awal Imaji terbentuk itu saya mendapatkan data dari kepolisian, itu kemudian saya list, memang saya sama Mas Waki dan Mas Wahyu Widayat itu ngelis. Wah, lah sing nom-nom ya akeh ya Mas gitu. Nah, oke Mas, saiki sing nom-nom ini kan selamat. Ini yang perlu kita goleki, kita datangi untuk dadi koncone awake dhewe gitu. Nah, pada waktu itu Mas Kandar yang anggota Imaji yang paling muda itu yang nelusup-nelusup gitu. Nah, Mas Kandar datang pertama ke dekat kota Wonosari dicari. Tapi ternyata wis ora usah digoleki Mas, bocah memang ora karuan kuwi gitu oleh dia tetangganya. Waduh kok kaya ngene ya. Ya ini potret lah, Bu. Potret bagaimana social support sistemnya. Kemudian kedua kami mencari lagi
Mas yang sebut Mas Gigih gitu ya, Gigih Tegar gitu ya. Ini ada Itu di nama samaran ya, itu bukan nama asli samaran. ya. Iya, jadi Itu teman-teman Mas Kandar kita menyembunyikan uh, identitas. temui, itu ketemu Bu. Kemudian pertama kali ya Mas Kandar mengenalkan, karena dia juga wartawan sekaligus ini, pokoknya aku ya pengen dolan rene gitu. Itu ya ini lah, kemudian diajak ngobrol gini-gini ya, ya pas aku memang pernah inilah. Terus pada waktu itu kami, Mas Basuki Rahmanto dan Mas Wage itu kemudian datang ke sana untuk memperkenalkan diri, aku koncomu Mas gitu, dengan inilah mulai terbuka Bu, artinya menceritakan gitu bahwa iya bener aku ngene, terus aku saiki nyambut gawe ini Mas, kerjaannya itu kerja serabutan Bu, menjadi sopir pencari kayu bakar di hutan, kemudian juga kadang-kadang ngangkut galon aqua, itu pokoknya distribusikan kemana-mana oleh tetangganya yang punya usaha itu mau gitu. Nah, kami dampingi terus gitu, kemudian belum cerita. Artinya dia pernah ada percobaan ya? Ada percobaan, jadi Di, si Gigih tadi itu pernah mencoba 2015 itu ya karena mumet gitu. Dia ceritanya, aku pusing Mas, aku terus kemudian ngombe apa orang ngerti, tiba-tiba aku senang rumah sakit. Nah di salah satu rumah sakit swasta di Wonosari lah, di Gunung Kidul. Nah kami konfirmasi ke Pak Dukuh yang dekatnya, karena kebetulan dia juga akrab dengan Pak Dukuh. Itu ya racun lah gitulah, itu racun serangga, kemudian karena pusing lah, terus tiba-tiba ada laporan gitu, warga setempat itu langsung bawa ke rumah sakit itu dan terselamatkan Bu. Yang itu yang artinya sigapnya warga-warga menyelamatkan itu yang pertama menurut hemat kami menjadi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kami pada waktu itu diajak kerjasama dengan Pusat Studi Wanita UAD, Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019 itu untuk mengkorek data, artinya penyintas bunuh diri itu sakjane bagaimana, apa yang menjadi latar belakang dan sebagainya, itu minta bantuan kita Imaji, kemudian kita juga datangi. Nah di situ yang kami kaget Bu, Mas Gigih tadi itu cerita terus terang, dan menurut saya ini sesuatu yang kita bisa bongkar bahwa ya ini perkara pulung gantung dan sebagainya, kalau kayak gini kita tautkan itu kok keduan gitu loh. Artinya ada perkara-perkara real yang ada di depan kita itu sering dinafikan oleh kita hanya karena kita ngapunten, kadang-kadang malas berpikir atau malas mengurai masalah. Nah si Gigih tadi itu cerita, nggih kula ngapunten nggih Mas, kula ajeng cerita sak temene itu 2019 Bu, bahwa bener dulu saya melakukan seperti ini itu karena saya mengalami permasalahan yang sulit, dan itu membuat saya itu benar-benar tidak ada artinya hidup gitu. Jadi ceritanya ya anak muda biasa lah Bu, bertemu dengan cinta. Nah kadang-kadang kan di berita ini gara-gara putus cinta minum racun gitu di media mainstream kan gitu, tapi di balik itu ada cerita yang sebenarnya pembelajaran yang luar biasa. Pembelajaran luar biasanya itu si Gigih tadi itu terhempaskan dalam hidupnya tidak ada artinya, itu karena bullying atau karena pembunuhan dengan kata-kata Bu. Jadi dia itu datangi rumah ceweknya, kemudian orang tuanya itu nggak setuju, tapi memang kata-katanya pedas lah, kowe iki anake sapa le, kok arek ngepek anakku, lah kowe iki lah anak asu toh gitu. Nyuwun ngapunten Bu, ini saya keceplosan karena saya juga terbawa. Jadi dia itu anak, kan wong tuamu ora jelas, sing lanang ora jelas, aku ngerti nek mbokmu sapa ngerti, tapi wong tuamu ora jelas lah, anakku arep entuk kowe gitu. Itu yang membuat dia masih biasa cerita, kula wangsul Pak, sing dalem niku wangsul nang teng griya niku kula mboten wani criyos kalih simbah, karena dia itu tinggal bersama mbahnya karena ibunya kerja di Jakarta. Kemudian
dia memendam masalah itu sendirian, tapi dia merasa kula niku bener-bener urip kula mboten enten ajine, Pak. Nggih niku terus tiba-tiba kula golek cairan niku terus kula minum gitu. Nah, dia cerita bahwa itulah kebuntuan seperti itu yang membuat dia itu terus mengambil tindakan yang tiba-tiba seperti itu. Nah, beruntungnya kan tetangga-tetangganya itu gretek ya Bu ya, ngelihat kayak gitu kemudian membawa ke ini dan selamat. Itu yang luar biasa. Tetapi yang terpenting adalah ternyata kata-kata yang mungkin kita anggap biasa. Tapi ternyata bisa benar-benar membunuh keberadaan seseorang gitu. Artinya membunuh keberadaan diri. Padahal nggih, pripun nggih Bu nggih. Kita tahulah agama-agama itu kan mengajarkan kasih sayang. Saya selalu takjub, teman-teman muslim selalu mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan nama Penyayang. Tuhan yang Maha Penyayang. Artinya apa? Semua ciptaan itu kan atas dasar keberadaan dan diadakan oleh yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lah kok ya tegel-tegele dikatakan anak yang nggak jelas, itu yang si Gigih tadi itu merasa benar-benar itu, dan dia tidak mau harga dirinya runtuh orang, ya orang tuanya dia nggak cerita sama mbahnya, karena yang penting aku nek pun mboten enten lak pun rampung ceritane Pak. Gitu dia berceritanya seperti itu. Nah, jalinan pertemanan dengan Mas Gigih itu terus berlangsung Bu. Kebetulan dia itu juga kadang-kadang sebagai tenaga luwes di persewaan sound system. Nah, Mas Basuki kan juga kerja di fotografi ya, foto manten dan sebagainya, itu sering ketemu, hingga akrab, terus itu wis piye kabarmu saiki apik Mas gini. Itu yang menguatkan untuk dia itu bisa bertahan di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Itu kira-kira ceritanya Bu. Ya, itu ada pembelajaran menarik ya. Saya sampai terharu, terpana nih, ada pembelajaran yang bisa kita tangkap bahwa lagi-lagi bahwa mereka yang melakukan tindakan percobaan bunuh diri itu tidak ada niat untuk mengakhiri hidup sih enggak, tetapi ada kebuntuan berpikir ya, kemudian ada tekanan yang sangat berat yang dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Sehingga kemudian ada dorongan yang mungkin saya sebutkan tadi, dorongan impulsif bertindak tanpa berpikir untuk melakukan tindakan itu. Oke Pak Joko, dari dua cerita tadi di akhir perbincangan kita, saya ingin Pak Joko memberikan semacam tips atau saran. Apa yang kita lakukan kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang memiliki faktor resiko bunuh diri? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau dari literatur, dari pengalaman saya pribadi sebagai seorang psikiater, biasanya jarang orang yang berniat bunuh diri sekali terus berhasil gitu ya. Kita menganggap ini orang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri itu sebagai faktor resiko. Artinya kita perlu tetap berhati-hati karena ada resiko kemungkinan dia mengulang di kemudian hari. Nah, saya ingin Pak Joko memberikan tips atau saran kepada warga masyarakat untuk bisa mencegah kejadian bunuh diri ketika melihat faktor resiko itu. Silakan Pak Joko. Ya, Bu Ida, kalau di referensi-referensi yang terkait dengan kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri, baik nasional maupun internasional, itu kan WHO menerbitkan PFA ya, Psychological First Aid 3L itu. Look, listen, and link. Atau Ibu sering mengatakan lihat, dengar, sambungkan. Itu oke. Tetapi di luar itu Bu Ida, menurut saya, hal praktis yang bisa kita lakukan dan itu bisa mengurangi risiko adalah menciptakan dukungan sosial yang baik dan benar. Dukungan sosial yang baik dan benar itu kan masyarakat sendiri, tetapi juga pemerintah. Nah, saya ingin mengatakan masyarakat itu bisa menciptakan social support yang baik untuk orang-orang yang berisiko tadi, yang punya risiko tinggi, itu dengan ya ngaruhke dan nguwongke setiap orang itu. Jadi apalagi sekarang kan modernitas ini kan membuat kita silau kan Bu, apa-apa dinilai dari
Materi. pangkat kedudukan, materi gitu. Padahal kan semua ciptaan itu sama gitu. Ini yang ayo kita hargai bahwa kemanusiaan itu lebih penting daripada ya apa-apa yang terlihat. Itu harus kita ciptakan kembali. Leluhur-leluhur kita kan mengatakan tuno satak badi sanak itu ya kalau dalam berdagang ya. Artinya kehilangan sedikit atau rugi sedikit nggak apa-apa, tapi saya tambah saudara. Artinya ini ayo kita pertebal lagi gitu. Artinya kita runtuhkan tembok-tembok pemisah, bahkan juga stigma ya Bu ya. Ini kan yang paling berat di situ. Artinya anggapan-anggapan. Nih kita orang Jawa itu alus, nyun ngapunten, tapi kadang-kadang juga kejam. Alus itu cara bicaranya halus, tapi kejamnya itu kan kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang dalam antropologi itu menunjukkan bahwa kita kejam. Itu contohnya adalah wong edan lan ayan kudu den singkiri misalnya. Nah itu kan menurut saya budaya yang harus kita rubah. Orang yang mengalami gangguan mental apa ya harus disingkirkan seperti orang mereka juga nggak pengen sebenarnya seperti itu ya Pak Joko ya. Iya, karena itu kan given ya. Itu kan ya kita hidup nggak mungkin warnanya hijau semua atau merah semua atau kuning semua, tapi ya aneka warna. Itu social support system yang perlu kita ciptakan seperti itu. Nah, dengan cara apa? Pemahaman itu harus kita bangun terus supaya lebih baik. Saya kira kita punya modal budi pekerti dan ajaran-ajaran agama itu tidak ada yang menuntun kita pada sebuah tindakan yang tercela kan. Itu modal utamanya. Gitu. Ya. Kemudian satu lagi Bu, ada satu yang penting. Pemerintah kan sudah memprogramkan 12 IKS, indikator kesehatan ya. Itu. Jiwa kan sudah masuk Bu Ida ya. Artinya itu pencapaian yang luar biasa. Dulu kan jiwa itu ya atau dianggap gitu ya. Tetapi begini, menurut saya kualitas dan kuantitas agar masyarakat itu mudah mengakses itu ditingkatkan. Contohnya begini Bu, saya pernah itu dolan nang puskesmas gitu ya, pengen nonton situasi itu. Pada salah satu ini ada saudara kayak gini, ini gimana itu yang mengalami gangguan jiwa terus dilayani gimana. Tapi ada salah satu contoh ini yang perlu kita improve ya Bu ya, kita tingkatkan. Lah niku wonge nek teng puskesmas niku ramene mboten umum Bu, ngomongnya kacau ini lah. Lah nek memang orang mengalami gangguan mental kan dia kondisinya kayak gitu itu bagian dari gejala. Iya. Lah nek ini kan pembiasaan, mohon maaf Bu Ida, saya orang swasta, orang masyarakat ya. Ini masukan untuk ya memang seperti itu yang kita layani. Ya mau nggak mau yang itu. Nah, kemudian juga ini Bu Ida, tantangan kita semua sebenarnya. Gunung Kidul itu secara keluasan wilayah itu kan hampir separuh wilayah DIY. Bu Ida juga di rumah sakit Perso. Psikiater yang kena Gunung Kidul kan berapa Bu Ida, kemudian ada satu psikiater yang di RS ini ya, di Kelor ya Bu. Bu ya. Nah, itu kan Wanti Rahayu. Nah, ini kan keterjangkauannya kan juga masih kurang. Kemudian begini Bu Ida, kalau ada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan rawat inap itu berat, terutama warga Gunung Kidul itu harus ke kota Jogja atau ke rumah sakit provinsi di Gracia ya. Oke, memang di sana terlayani, tapi kan rumah sakit atau aksesnya itu kan luar biasa. Nah, harapan saya ini mudah-mudahan rumah sakit tempat Bu Ida berkarya iku mbok ya pirang bed gitu dipakai untuk layanan jiwa yang untuk misalnya harus rawat inap gitu. Atau katakanlah misalnya nggak di RSUD atau di RS Sabtosari ya Bu ya, misalnya ini itu kan akan memudahkan akses. Saya itu pernah survei sama lagi Bu, sedulur-sedulur kami yang ada katakanlah di jauh wilayah di daerah Rongkop Baron gitu, mengakses ke rumah sakit itu sekali jalan itu hanya untuk transport saja bisa habis 300.000 loh Bu. Nah itu kan kalau berat, jiwa
jiwa itu kan rutin per bulan ya Bu ya. Bahkan ada beberapa yang memang kurang dari 1 bulan. Lah ini kan meruntuhkan ekonomi sebenarnya kalau kayak gini, kalau nggak tertanggulangi. Itu Artinya yang keberlangsungan pengobatan itu bisa menjadi tidak lancar ya Pak ya. Padahal itu kan harus diobati secara terus-menerus ya. Nah masalahnya kan tidak semua obat-obatan yang psikiatri itu kan tersedia di puskesmas kan Bu, harus ada yang di. Nah, ini salah satu permasalahan real karena kami juga pernah diminta untuk mendampingi saudara kami yang ada di ujung tenggara Gunung Kidul sana. Oh, tantangannya seperti ini. Itu salah satu contoh bahwa social support system dan juga dukungan pemerintah untuk meningkatkan layanan itu memang perlu gitu. Itu Bu. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Joko tadi, bahwa ternyata masalah kesehatan jiwa itu kompleks ya, tidak hanya sekedar gangguan jiwa berat, tetapi juga bagaimana sistem pendukung itu bisa berjalan, termasuk tadi adanya harapan supaya ada layanan rawat inap di rumah sakit di daerah Gunung Kidul. Mudah-mudahan tayangan ini dengarkan atau dilihat oleh pemangku kebijakan sehingga ini bisa menjadi pemantik bagi pemangku kebijakan untuk bisa memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat. Ya, teman-teman, mungkin saya informasikan layanan kesehatan jiwa itu bisa dilayani di puskesmas dengan BPJS ya. Namun memang kalau perlu dirujuknya di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari ada, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ada, di Panti Rahayu ada gitu ya. Jadi nanti akan dirujuk di sana. Tapi tetap bisa dilayani dengan menggunakan BPJS. Memang kalau untuk rawat inap kondisi akut kita masih rujuk ke Jogja, misalnya ke Rumah Sakit Gracia, ke Sarjito, atau mungkin juga ke Rumah Sakit Sujarwati Klaten gitu. Oke Pak Joko, rasanya banyak sekali yang sudah kita dapat insight-nya, teman-teman. Kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko. Beberapa poin yang bisa saya ambil adalah bahwa tidak ada seorang pun yang sebenarnya itu sungguh-sungguh ingin mengakhiri hidup, tetapi mereka mengakhiri hidup itu bukan tujuan, tapi adalah cara untuk menghentikan nyeri batin. Dan ada faktor-faktor resiko yang bisa kita cermati, kita pelajari, sehingga kita bisa membantu mereka. Salah satunya adalah percobaan bunuh diri yang gagal, orang dengan gangguan mental emosional, atau orang yang memiliki stresor yang berat, terutama terkait dengan keruntuhan eksistensi manusia. Itu sesuatu yang sangat berat sekali gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Secara sederhana kita bisa lakukan, lihat, dengar, hubungkan. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang mungkin ada perubahan perilaku, nah kemudian kita mencoba mendengarkan atau mencari informasi apa yang terjadi pada dia, dan kita bisa menghubungkan ke layanan kesehatan. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Demikian Pak Joko dan teman-teman, terima kasih yang terus bergabung bersama Imaji. Tayangan ini bisa juga dilihat di Instagram kami. Untuk itu teman-teman silakan follow Instagram @intimatajiwa, dan kita juga akan upload di YouTube. Ya. Silakan ikuti, insya Allah informasi kami itu sangat bermanfaat, dan kita juga membuka diri untuk mendapatkan usulan dari teman-teman. Kira-kira topik-topik apa ya yang akan kita bahas, dan supaya kita juga mendapatkan kekayaan pengetahuan dan lebih bijaksana lagi. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang makasih teman-teman. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Ida dari Imaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.